Apa yang diharapkan masyarakat dengan turunnya tim Propam dari Mabes Polri dalam menangani misteri pembunuhan Vina dan Eki? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesian Police Watch atau IPW. Selamat sore Pak Sugeng. Selamat sore Mas Caman, selamat sore pemirsa. Baik, Pak Sugeng, ini ketika tim Propam Mabes Polri akhirnya ikut turun tangan menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, apa yang Anda lihat di sini? Apakah ada urgensi yang perlu betul-betul diperhatikan? Dengan turunnya tim Propam Mabes Polri ini mengindikasikan indikasi adanya dugaan unprofessional conduct, ya. Apa itu unprofessional conduct? Yaitu tindakan yang tidak profesional di dalam penanganan kasus Vina 2016. Kan yang diperiksa adalah Ibtu Rudiana dan juga Kasat Eskrim Polres Cirebon tahun 2016. Nah, IPW mendapatkan data sementara ini ya, bahwa perkara ini dilaporkan oleh pelapor Ibtu Rudiana tanggal 31 Agustus ya. Kemudian Ibtu Rudiana diperiksa tanggal 31 Agustus pukul 18.30. Jadi setengah 7 malam. Nah, kita bandingkan ya. Apa yang terjadi dengan 8 tersangka saat itu ya. Ternyata 8 tersangka itu sudah ditangkap, ya, ditangkap itu 31 Agustus, ya. Nah, di dalam satu proses pemeriksaan perkara pidana, apalagi terkait dengan penemuan 2 korban di pinggir jalan raya, ya, di mana tidak ada saksi yang melihat langsung kejadian perkara. Bagaimana peristiwanya itu terjadi. Tanggal 27 Agustus ditemukan, kemudian dibawa ke rumah sakit. 1 korban sudah meninggal ketika diperiksa dengan visum luar ya. Itu kondisinya sudah sebagai jenazah, yaitu korban Eki, dan korban Vina masih hidup. Tanggal 27 itu belum ada laporan kasus pidana pembunuhan. Diduga laporan polisi ditemukan 2 korban. Jadi kalau laporannya tanggal 31 Agustus oleh Ibtu Rudiana, kapan dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi? Ini pertanyaan. Karena untuk sampai kepada tersangka harus dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti untuk bisa menyatakan bahwa seseorang pelakunya atau beberapa orang pelakunya. Dilaporkan 31 Agustus, diperiksa saksi pelapor, yaitu ayah korban dari Eki jam setengah 7 malam, tapi di 31 Agustus itu sudah ada tersangka ditangkap. Nah, ini menurut saya adalah satu proses yang janggal, ya, proses yang tidak profesional. Saksinya siapa yang diperiksa? Baik. Gitu loh, ya. Pak Sugeng, sejumlah pakar menilai bahwasannya perlu adanya audit investigasi. Apakah Anda setuju dengan hal tersebut? Propam turun ini sebagai bagian daripada audit investigasi tersebut, ya. Propam turun ini bagian daripada audit investigasi untuk memeriksa pertama prosedur penanganan perkara ini benar atau tidak. Prosedurnya dulu, ya, belum substansinya nih. Prosedurnya menurut saya ada yang tidak prosedural. Laporan 31 Agustus semestinya diperiksa dulu saksi-saksi, ya. Saksi-saksi Suroto, ya. Kemudian yang tahu pertama kali menemukan jenazah kan saksi Suroto, bukan Ibtu Rudiana. Saksi Suroto sendiri tidak tahu siapa 2 korban ini dan apa yang terjadi. Kalau dilakukan karena kekerasan tindak pidana, siapa pelakunya dia tidak tahu. Rudiana bahkan lebih tidak tahu lagi. Tetapi di dalam BAP Ibtu Rudiana, ya, dalam BAP Ibtu Rudiana
Ibtu Rudiana sudah menyatakan ya pelakunya ada 11 orang. Nah, dia tahu dari mana nih? Ini yang harus didalami dalam audit investigasi tersebut, ya, gitu ya. Jadi ini satu kejanggalan, ya. Kemudian Ibtu Rudiana juga menyatakan Vina itu mengalami pemerkosaan ya secara bergantian. Dia tahu dari mana? Sementara saksi yang baru tahu menemukan jenazah itu Suroto, ya. Ini tahu dari mana? Karena memang pada saat pemeriksaan jenazah, ya, pemeriksaan jenazah ini ya, ketika datang di rumah sakit, gitu ya. Pemeriksaan jenazah ketika datang di rumah sakit itu terhadap Vina, ya, itu baru terbit visum et repertum pemeriksaan luar itu Oktober, ya, walaupun diperiksa pada tanggal, kalau di dalam visum ini diperiksa 28 Agustus pukul 13.45 sebagai pasien. Vina itu waktu itu masih hidup, ya. Vina masih hidup sebagai pasien, ya. Dia diperiksa sebagai pasien masih hidup dan meninggal itu bukan, diperiksa sebagai pasien itu tanggal 27 Agustus pukul 23.18 ya sebagai pasien. Kemudian dinyatakan meninggal dunia 28 Agustus pukul 13.45. Visumnya ini dibuat atas Vina ini ya bulan Oktober, ya. Visum ditandatangani, maksud saya ditandatangani itu bulan Oktober, 17 Oktober. Ini sekuen-sekuen yang membingungkan, ya. Tetapi ayahnya Eki, Ibtu Rudiana, menyatakan ada pemerkosaan. Ya, kita berduka cita ya untuk ayahnya Pak Ibtu Rudiana karena korbannya anaknya. Tetapi dalam penegakan hukum kita tidak boleh juga kemudian ada kesalahan, ya, supaya tidak salah melakukan proses hukum terhadap orang yang tidak bersalah. Ya. Ini kejanggalan yang awal ya diketahui ya. Baik, Pak Sugeng, selain Ibtu Rudiana yang saat itu menjabat sebagai Kanit Narkoba Cirebon, menurut Anda siapa lagi yang harus diperiksa terkait dengan kasus ini? Ya, polisi saat itulah yang tahu ya, pasti Suroso yang mengangkat jenazah tersebut. Karena yang pertama kali menemukan Suroso. Dan katanya Suroso bersama anggota polisi lain, jumlahnya 2. Ini penting diperiksa ya. Nah, waktu itu karena korban Vina masih merintih-rintih ya, jadi masih hidup, tindakan Suroso sudah benar membawa ke rumah sakit ya. Tapi kalau korban Eki kan sudah dalam kondisi diduga meninggal, gitu ya. Suroso diperiksa. Nah, setelah datang ke rumah sakit, ada standar prosedur tuh. Karena yang bawa juga polisi pasti membuat laporan tipe A. Ya, laporan tipe A ini yaitu laporan dibuat oleh polisi sendiri tentang ditemukannya 2 orang yang luka-luka di jalan, 1 masih hidup, 1 meninggal. Nah, laporan tipe A ini isinya apa ya? Laporan apa? Laporan laka lantas atau laporan dugaan matinya karena tindak kejahatan. Ini harus diketahui. Baik, Pak Sugeng, ada isu liar yang tersebar mengenai kematian Eki berkaitan dengan bandar narkoba yang terganggu dengan Ibtu Rudiana. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Sugeng? Wah, kalau soal isu berseliweran, puluhan isu berseliweran tidak bisa menjadi satu hal yang diperbincangkan ya. Karena semakin nyasar. Ini nyasar kalau kita memperbincangkan, sama seperti ketika beredar video ya. Ketika beredar video seakan-akan peristiwa adanya pemukulan Eki dan Vina yang ternyata oleh pihak produser dinyatakan itu adegan film ya. Kemudian ada isu adanya perlindungan pelaku ini anak orang penting.
ini semuanya isu. Ini tidak bisa dikembang-kembangkan dalam ruang publik, ya. Ruang publik ini akan menjadi nyasar kemana-mana. Oleh karena itu, pemeriksaan audit oleh Propam maupun Irwasum ini penting terhadap kasus ini. Apakah? Bagaimana prosedur menetapkan 11 tersangka? Karena ini atas keterangan Ibtu Rudiana, mereka 11 dan 8 orang ditangkap loh langsung. Ya, kalau menurut saya belum cukup bukti itu, ya. Kemudian siapa saksi yang melihat peristiwa itu, ya, penganiayaan itu? Ternyata dalam keterangan BAP Ibtu Rudiana berasal dari pengakuan. Nah, ini di garis bawah ini, ya. Ini poin kedua yang harus didalami oleh Propam. Berdasarkan keterangan Ibtu Rudiana dari BAP yang didapat, ya, ini BAP yang didapat nih, ya. Itu dikatakan berdasarkan pengakuan para tersangka, ya, gitu loh. Dari keterangan para pelaku juga sebelum menghabisi, membunuh korban Vina, memperkosa korban secara bergantian. Waduh, ini pengakuan dilaporkan tanggal 31, tidak jelas siapa saksi-saksi yang diperiksa dan alat bukti apa yang terkumpul. Muncul kemudian istilah pengakuan. Ini jadi dugaan saya setelah ada Eki meninggal, ya, katakanlah tanggal 27, 28 meninggal, diketahui tanggal 28 ini ada investigasi, ya, investigasi yang tidak terpublikasi, ya, atau investigasi seperti apa nih, atau ilegal, ya. Kemudian mengasumsikan 11 orang ini pelaku. Setelah diketahui identitas yang asumsi 11 pelaku, dibuat laporan polisi. Tanggal 31 Agustus, ya. Tanggal 31 Agustus ditangkap mereka 11 orang. Nah, kalau ada yang namanya Dumas, ya, Dumas itu pengaduan masyarakat yang tertulis, ya, itu diperiksa. Kalau ada laporan tipe A, ya, tipe A, administrasi penyidikannya juga diperiksa apakah dikeluarkan surat perintah penyelidikan, ya, surat perintah penyelidikan, gitu, ya. Kalau surat perintah penyelidikan itu ada, kemudian diperiksa saksi-saksi, ditemukan cukup alat bukti, itu nanti naik menjadi laporan tipe B, ya. Tipe A menjadi laporan tipe B dari anggota polisi juga. Tapi ini kan laporan tipe B dari anggota polisi yang adalah pelapor sebagai keluarga korban. Ini bukan termasuk dia sebagai polisi yang dinilai sedang menjalankan tugasnya, tapi sebagai keluarga korban. Oleh karena itu, ketika tanggal 31 Agustus dibuat laporan, nomor laporan polisinya itu nomor LP 953 8 Romawi tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana, maka harus dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan alat bukti. Ini dilakukan atau tidak? Ini titik krusial dalam perkara ini. Artinya dari investigasi ilegal tadi dari 11 dari 3 DPO dugaan, kemudian dugaan, ya, dari dugaan 2 menjadi 2 DPO. Apakah investigasi sendiri, ya, berasumsi sendiri, gitu, ya. Ini mereka kemudian ditangkap, ya. Baik, Pak Sugeng, ini kita beralih ke adanya upaya untuk sidang pra-peradilan dari tersangka Peggy yang meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun pihak dari kuasa hukum ini akan mengajukan pra-peradilan agar membuktikan Peggy tidak bersalah. Tanggapan Anda seperti apa? Pra-peradilan tidak untuk menyatakan Peggy tidak bersalah atau bersalah, ya. Pra-peradilan itu untuk menguji apakah penetapan status tersangka Peggy itu sah dan memenuhi ketentuan hukum, ya. Apakah penangkapan Peggy sah, ya, atau penahanannya sah. Nah, pra-peradilan ini akan memeriksa prosedur, bukan substansi, ya, prosedur. Oleh karena itu
umumnya pra peradilan, ini umumnya ya, nyaris 90% perkara pra peradilan, bahkan lebih, itu ditolak. Ya, tetapi gugatan pra peradilan itu penting. Penting untuk apa? Karena akses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dalam kasus Peggy alias Peron ini kan tertutup, ya. Ya. Nah, di dalam pra peradilan, mau tidak mau, Polda Jabar, dalam hal ini Dirkrim Polda Jabar, harus menghadirkan alat bukti permulaan apa yang membuat mereka menetapkan Peggy alias Peron ini sebagai tersangka dan ditangkap. Nah, apabila itu ditampilkan di persidangan, maka pemohon pra peradilan, kuasa hukum Peggy dan Peron bisa menilai alat bukti ini sebetulnya kuat atau tidak. Jadi itu salah satu tujuan ya dari pra peradilan tersebut, selain berharap bisa dikabulkan gitu ya. Kalau tidak, berarti argumentasi, alasan penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, dan juga alat bukti apa yang disampaikan itu bisa dilihat ya. Ya, baik Pak Sugeng, tentunya kita berharap bahwa proses dari peradilan ini dan kasus ini bisa betul-betul terungkap. Terima kasih Pak Sugeng atas informasi dan waktunya pada sore hari ini telah bergabung di Sindo Sore. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Ya, sore.